Mari Pak. Silakan. Gimana kabar ini, Pak Soedi? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga semua sehat ya? Alhamdulillah. Jadi bagaimana apa kegiatan kita ini? Saya ingin melaksanakan proses pembelajaran di kelas 10A. Saya ingin Bapak mendampingi saya dalam kegiatan proses pembelajaran itu. Oke, terima kasih. Ya. Baik Pak Suhaidi, sebelum kita ke kelas melihat pembelajaran yang akan dilaksanakan sebentar di kelas 10 ya. Iya. Boleh saya periksa dulu RPP-nya ya? Iya. Iya. Untuk kelengkapan pembelajaran kita pada hari ini. Kelengkapan pembelajaran bahasa Indonesia ya Pak Suhaidi? Iya. Metode role play, ya, ada metode role play sebentar yang akan kita laksanakan Pak Suhaidi ya. Iya. Ya baik Pak Suhaidi, kalau sudah bagus ini RPP-nya, boleh ditanda tangan dulu RPP-nya Pak Suhaidi. Iya, ya silakan. Iya. Oke, ya, terima kasih. Baik, kalau demikian kita langsung ke kelas ya, melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan kita laksanakan berdasarkan RPP yang sudah diramu sedemikian rupa oleh Pak Sri. Ya, terima kasih. Ya. Kain, kiaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Muhammad Alda, Putri Arta, Sahabat Inanya, Abu Bakar Dawudiyah, Abu Bakar Abu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah. Bagaimana dengan ibadahnya? Alhamdulillah. Jadi kita sebagai seorang muslim menuntut ilmu, di samping menuntut ilmu, kita jangan sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu merupakan suatu hal yang wajib untuk kita. Ya. Anak sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran dengan materi puisi. Iya, ada yang tahu apa itu puisi? Iya, silakan. Puisi adalah jenis sastra yang terkait dengan drama, hikmah, baik. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Konten kita itu sudah benar bahwa puisi itu adalah suatu ragam sastra. Salah satu karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama dan tersusun dengan larik dan bait. Iya. Pada hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur batin. Iya, unsur batin dalam sebuah puisi yang dibaca. Di dalam puisi ada dua unsur.
ya, unsur fisik dan unsur batin. Iya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah unsur batin. Ada yang tahu salah satu unsur yang termasuk dalam unsur batin? Amanah. Iya, amanat, tema, nada. Ya, satu lagi. Apa? Rasa, perasaan. Ya. Jadi 4 unsur yang termasuk ke dalam unsur batin puisi. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah nada, dan yang keempat adalah ini yang akan kita identifikasi pada hari ini dari puisi yang jadi setiap nama dari stik ini akan berkumpul dalam satu kelompok. Iya. Silakan. Dapat semua? Sudah ya? Oh, ya belum dapat. Iya. Iya. Jadi semua yang sama nama stick yang dipegang silakan berkumpul dalam satu kelompok. Iya, silakan. Cari sini, cari. Mana? Majas. Majas, mana Majas? Iram. Ya. Oke, ini ada bahasanya nama kelompoknya. Iya. Ya, diksi. Mana Syair? Coba. Syair. Iya, terima kasih. Oke, bahasanya. Ya. Jadi saya akan membagikan lembar kerja. Ya. Jadi ini lembar kerja adalah petunjuk apa yang akan kita lakukan. Ya. Iya. Ya, satu kelompok, satu lembar kerja. Ya. Membaca berpuisi, ya, baca puisi masing-masing dalam hati, kemudian kita identifikasi. Kita identifikasi unsur batin yang 4 kita jelaskan tadi. Yang pertama tema, Perasaan, nada, amanah. Ya, itu akan kita identifikasi puisi yang berjudul Iya, silakan anak sekalian bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada dalam lembar kerja itu. Ya, ada yang kurang dipahami nak? Iya, iya, bagus. Kalau di sini kita paham ya? Iya.
saat dia menulis puisi itu. Jadi kira-kira dari tulisan yang ditulis oleh penyair itu, kira-kira bagaimana perasaannya pada saat itu. Iya, seperti itu. Paham ya? Pada Baiklah anak sekalian, setelah kita berdiskusi dalam kelompok tentang mengidentifikasi puisi yang kita baca, sekarang kita akan mempresentasikan apa yang kita diskusikan di dalam kelompok itu di depan kelas. Iya. Saya ingin siapa yang pertama berani tampil. Oke, kelompok syair. Oke, kelompok syair. Sekarang kelompok syair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman sekalian atas kesempatan kepada kelompok kami. Baiklah, kami dari kelompok syair ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai puisi yang berjudul Karangan Bunga. Baiklah, sebelumnya marilah kita bersama-sama melihat atau mendengarkan puisi yang akan dibawakan oleh anggota kami bernama Muhammad Khairil Mahfud. Karangan Bunga, karya Taufik Ismail. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Palembang sore itu. Karangan bunga, 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita-pita pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Baiklah anak sekalian, setelah kita mendemonstrasikan, mempresentasikan apa yang telah kita buat, kita diskusikan dalam kelompok, alhamdulillah semua yang dibuat dalam sekalian sudah bagus ya. Iya, jadi dengan adanya beberapa orang yang ditembak mati, iya, itu dia dianggap sebagai sebuah pahlawan. Iya. Selanjutnya, apa yang telah anak sekalian buat, silakan ditempel di dinding ya. Ya, silakan. Nanti temannya saya ya. Baiklah sekalian, setelah kita mengidentifikasi puisi yang telah kita baca dan alhamdulillah kerjasama yang bagus, kekompakan dalam kelompok sudah bagus. Sekira itu suatu hal yang bagus untuk kita kembangkan. Saya rasa anak sekalian yang tampil depan, yang membaca puisi, caranya membaca sudah bagus, dan saya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan anak sekalian. Oke, anak sekalian, jadi insya Allah pembelajaran kita selanjutnya adalah bagaimana kita membuat puisi dengan karangan masing-masing. Jadi setelah kita membuat puisi, jadi kita tidak melupakan, ya, tetap memperhatikan 4 unsur batin dalam puisi tersebut. Yang pertama adalah tema, perasaan, nada, makna. Ya. Jadi pada saat kita membuat puisi, itu yang kita perlu perhatikan, ya. Jadi pada saat kita membuat, kita masukkan nilai-nilai unsur batin itu ke dalam puisi yang kita buat. Iya. Sekira seperti itu pembelajaran kita hari ini.
Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta anak sekalian untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, jadi silakan kembali ke sini dengan baik. Spidolnya dikembalikan lagi ya. Said kiamat salaman. Lulusan. Terima kasih ya. Baik Pak Suhedi, terima kasih. Saya tadi sudah masuk di kelasnya Pak Suhedi, melakukan supervisi dan melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang Pak Suhedi lakukan di kelas 10A tadi Pak ya, di kelas 10A. Yang pertama Pak Suhedi, sebagai masukan sekaligus hasil supervisi saya, Pak Suhedi tadi mengecek kehadiran peserta didik. Itu sudah bagus, tidak mengabsen keseluruhan, tetapi tadi ada beberapa siswa yang tidak hadir, ada yang sakit, ya, yang akan datang Pak Suhedi. Bagus, kita doakan sama-sama yang sakit, ya. Nah, kita doakan, jadi anak-anak kita ajak, baik anakku sekalian, ada teman kita beberapa ini yang tidak masuk karena sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Al-Fatihah. Nah, bisa seperti itu ya Pak ya, Pak Suhedi. Nah, itu yang pertama. Kemudian di pembagian kelompok saya lihat sudah bagus, pembagian kelompoknya bervariasi, jadi mereka berkelompok bukan dari teman sebangkunya, tetapi ada model itu tadi pembagian kelompoknya itu saya kira itu sangat bagus. Kemudian terima kasih juga Pak Suhedi, saya lihat aktif melayani peserta didik ya. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan peserta didik jangan berada pada satu kelompok saja, tapi semua kelompok itu dilayani secara merata apa yang menjadi persoalan mereka, di mana yang kurang aktif, kalau ada peserta didik yang kurang aktif, nah itu yang didatangi oleh Pak Suhedi sehingga mereka semua mau bekerja sama dalam penyelesaian tugas itu. Kemudian saya juga memberi apresiasi Pak Suhedi tadi memberikan solusi terhadap pertanyaan peserta didik, jadi langsung ada respon, ada jawaban, itu saya kira bagus ya itu. Tetapi boleh juga bukan Pak Suhedi langsung memberikan solusi itu, boleh dikembalikan dulu ke peserta didik. Jadi ketika ada teman yang bertanya, jangan langsung Pak Suhedi jawab. Mungkin ada di antara anakku sekalian yang mampu memberikan jawaban. Nah, itu nanti terakhir baru Pak Suhedi yang buatkan kesimpulan. Nah, itu. Jadi mereka juga merasa dihargai, mereka punya hasil pemikiran terhadap pertanyaan dari temannya sendiri. Kemudian guru tidak monoton pada satu kelompok saja, jadi semua kelompok itu mendapat pelayanan yang sama ya, sehingga peserta didik kita tidak menganggap bahwa Pak Suhedi itu hanya di kelompok si ini saja, nah, kita ini tidak diperhatikan, tapi semua mendapat perhatian yang sama. Kemudian saya juga mengapresiasi tadi itu hasil karya dari anak-anak kita itu ditempelkan ya. Nah, ditempelkan di dinding itu sampai berapa lama itu Pak Suhedi? Ya, jadi Pak ditempel itu sampai seterusnya Pak. Jadi setiap siswa yang melihat lagi berarti ada teringat kembali apa yang telah dipelajarinya. Oh iya, saya kira itu luar biasa. Iya, tidak apa-apa ruangan itu, kelas itu tidak apa-apa, ramai dengan hasil karya, portofolio anak-anak kita ditempel di dinding itu tidak apa-apa. Iya, saya kira itu suatu langkah maju untuk pembelajaran kita sehingga peserta didik
bisa selalu mengulang setiap melihat hasil karyanya, bisa juga membandingkan dengan hasil karya dari teman-temannya. Iya. Kesimpulan, ya, kemudian kesimpulan, saya kira ini perlu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini apa, lalu kemudian untuk pembelajaran kita yang akan datang apa yang akan kita pelajari, sehingga peserta didik punya persiapan apa yang akan kita pelajari lagi untuk pertemuan berikutnya. Ya, saya kira itu sebagai gambaran. Terima kasih Pak Suhaidi, ini sudah bersedia saya dampingi dalam supervisi tadi. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya semakin semangat, semakin meningkat ya Pak ya. Itu ada pengembangan model-model pembelajaran, metode pembelajaran yang saya kira itu sangat penting untuk menarik minat peserta didik kita untuk mau belajar dengan baik. Iya, saya kira begitu Pak Suhaidi. Terima kasih banyak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.